Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dosen petani? Berjumpa kembali dengan saya Alan, hostnya channel Dosen Petani, dan kita masih kali kedua kita datang ke Haikal Farm, peternakan ayam KUB, dan kita sudah bareng David lagi. Dan konten ini David, ini juga jawaban untuk banyak yang komentar di konten kita yang pertama, nanya mana kelanjutannya. Nah mungkin waktu di konten yang pertama itu ada clue tentang pakan fermentasi nih David. Untuk sahabat yang belum nonton tentang pakan fermentasi, nanti saya akan taruh ya linknya di sini, di atas ini. Kemudian untuk yang mau tahu lebih banyak tentang peternakan Haikal Farm, nanti saya juga taruh link Instagramnya di deskripsi. Silahkan cek deskripsi. Oke, pertama tentu terima kasih banyak David sama-sama, sudah boleh datang ke sini lagi. Dengan senang hati. Mudah-mudahan David gak bosan kita sering ke sini. Karena memang ada banyak informasi yang David sendiri juga sangat bersedia loh sahabat untuk membagikan. Nah ini tentu apresiasi ya karena mau membagikan informasi. Bahkan dapurnya Haikal Farm pun mau dibagi sama kita semua sama David ya. Terkait pakan fermentasi David, mungkin kita langsung aja David ya. Ya boleh. Nah di pertemuan yang pertama itu David kasih clue kalau Haikal Farm ini kan gunakan pakan fermentasi. Betul. Nah mungkin yang jadi pertanyaannya itu sebenarnya pakan fermentasi itu sendiri apa sih David? Kalau pakan fermentasi ini sebenarnya itu adalah pengolahan pakan kita dengan melibatkan dari mikroorganisme. Kalau saya di sini memakai dengan M4 namanya. M4 mikroba gitu David? Iya mikroba. Ada mikroba 4 jenis mikroba itu kalau masalah itu. Jadi kita pakan fermentasi itu adalah kita meningkatkan mutu dari pakan tersebut, nutrisi dari pakan tersebut. Jadi kita tingkatkan mutunya dengan cara fermentasi gitu kan. Terus pola fermentasi ini kebanyakan ada yang gagal, ada yang gimana yang mencoba gitu kan. Berarti sebenarnya fermentasi sendiri ada banyak cara gitu. Banyak cara, cuma kalau saya yang terekam di sini adalah ya saya mengacu kepada salah satu sumber dan saya modifikasi lagi dengan cara saya di sini gitu. Jadi tadi sempat bincang sama David. Sebenarnya kalau misalnya di peternakan, pertanian pada umumnya ATM itu biasa David ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Oke, jadi yang David lakukan di sini sebenarnya udah modifikasi dari sumber yang Nah, jadi kalau misalnya pakan fermentasi tadi, pengolahan pakan dengan memanfaatkan mikroba. Iya, mikroba. Nah, David sendiri menggunakan M4 David. M4. Nah, itu kalau kita bicara tentang pakan fermentasi sahabat. Kemudian sebenarnya untuk apa sih pemberian pakan fermentasi dan kenapa Haikal Farm menggunakan pakan fermentasi dalam budidaya ayam KUB-nya David? Iya, kalau saya menggunakan pakan fermentasi itu sebenarnya banyak tuh yang keuntungan dari kita fermentasi. Salah satunya kita bisa menekan kos pakan. Nah, ini kan masalah terbesar peternak ya David ya, biaya pakan. Mungkin tadi Om Alan udah lihat di dalam, saya menggunakan dedak itu 50% dedak. Betul. Bahkan tadi Om Alan bilang 60% dedak. Kenapa banyak dedaknya gitu kan? Nah, itulah salah satu manfaat dari fermentasi. Kalau dengan tanpa dedak fermentasi, saya kasih ayam saya itu belum tentu optimal tumbuh kembang ayam gitu. Jadi saya pengen mengembangkan ayam tuh dengan pola pakan fermentasi ini. Kebutuhan nutrisi dari ayam tersebut bisa terpenuhi dengan pola pakan seperti yang saya terapkan ini. Gitu. Jadi manfaatnya pertama menekan kos pakan. Yang kedua itu apa namanya? Untuk masalah peternakan kan orang banyak mempersoalkan masalah bau kandang gitu kan. Itu kita bisa menekan bau kandang gitu kan dengan pola fermentasi. Mungkin udah lihat di sini. Yang paling penting di sini saya itu kan untuk biaya pakan yang paling efisien lah dengan fermentasi ini. Nanti bisa dikombinasikan dengan apapun, misalnya kayak azola bisa, kangkung apapun bisa. Maggot gitu kan. Maggot pun bahkan maggot pun makannya yang fermentasi, maggot suka yang sama yang fermentasi. Nah, ya tadi ada, nanti saya liatin gambarnya sahabat, maggotnya David itu ditaruh di baru netas. Oke. Nah, jadi maksud David pertama biaya pakan. Biaya pakan. Kemudian biaya bau kandang. Memang di sini nggak bau sahabat. Apalagi kira-kira manfaatnya David? Yang ketiga itu meningkatkan nilai nutrisi pakan tersebut.
yang dari sekian persen bisa kita naikkan berapa persen proteinnya. Nah, anggap nih David, ini kan bahan dasarnya dedak ya? Iya, dedak. Nah, dedak yang difermentasi dengan yang tidak difermentasi, itu kandungan gizinya berbedakah untuk ayam? Iya, kalau dedak fermentasi dengan yang tidak fermentasi itu beda. Oke. Kalau yang tidak difermentasi itu secara umum itu kandungan proteinnya kalau dedaknya bagus. Itu sebanyak 12%. 12%. Sementara kalau kebutuhan ayam, David? Nanti kita itu diadukan pakannya sama jagung konsentrat itu kan. Jadi kan nanti ada hitungannya gitu kan. Kita total semuanya udah dapat di angka 17%. 17%. Kalau dengan fermentasi? Kalau di fermentasi, jadi dari dedak ini 12% proteinnya itu bisa naik minimal 15% jadinya gitu kan. Oke. Jadi hitungan proteinnya itu naik sekitar 3%. Bahkan sebenarnya itu sampai 7%. Itu ada penelitian dari mahasiswa UGM yang udah pernah saya waktu itu ikut seminarnya gitu kan. Cuma saya ngambilnya cuma 3% aja lah naiknya. Angka aman lah ya. 3%, setengah dari itu. Itu saya nilai cukup membantu bagi peternak, bagi pun yang pemula pun yang masalah pakan bisa diatasi dengan dedak fermentasi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dengan fermentasi, David, setelah dicampur konsentrat, kemudian jagung, itu bisa dapat angka berapa, David, proteinnya? Kalau itu saya hitung proteinnya lebih kurang di atas 17%. Minimalnya di atas 17% gitu. Itu protein minimal. Nah, sudah mencukupi untuk kalau berdasarkan kebutuhan ayam KUB itu kalau dari BPTP Jogja yang menyarankan itu minimalnya 16%. Cuma kita main aman gitu. 17% sudah lebih, David ya? Ya, itu udah cukup gitu kan. Jadi kalau misal ditarik kesimpulan, berarti setidaknya ada 3 manfaat nih, David. Yang pertama, kos pakan, itu masalah terbesar ya di peternak ya. Kemudian bau kandang, jadi tidak berbau kandangnya, pakan fermentasi. Kemudian yang ketiga, ini juga untuk meningkatkan nutrisi. Ya, nutrisi pakannya. Gitu kan. Jadi kandungan mikroba ini sangat membantu pencernaan ayam. Soalnya kan pencernaan ayam itu kan ada 2. Pertama secara mekanik di tembolok, sama kimiawinya di usus gitu kan. Jadi itu imunitas ayam itu terletak di pencernaan gitu kan. Jadi yang di kimiawi maksudnya setelah tembolok. Iya, setelah tembolok kimia. Jadi karena bantuan dari bakteri ini penyerapannya lebih optimal gitu kan. Nanti bisa dilihat dari kotorannya gitu kan. Tapi memang sedikit agak repot ya, beda kalau misal dibanding. Kalau yang itu emang agak repot dikit kerjanya yang ditambah. Tapi kan kalau hasilnya bagus kan ya worth it ya, nggak masalah deh beda. Kalau sekarang sih kalau tenaga tuh nggak terlalu dihitung gitu kan. Sekarang yang masalahnya dihitung cuma materinya aja gitu. Nah, itu kan hal-hal baik nih, David, manfaatnya. Dampak negatifnya ada nggak, atau efek samping mungkin? Kalau dampak efek sampingnya waktu itu saya ikut seminar sama UGM udah pernah saya tanya. Kalau di tempat saya efeknya adalah ayam tuh kayak muntah dengan cairan bening gitu. Kadang agak keruh. Cuma itu pun setelah saya tanya sama profesor lupa. Katanya selagi itu nggak ada akibat negatif dari ayam nggak masalah katanya kan. Selagi tidak ada dampak negatifnya. Karena itu mungkin salah satu dari efek fermentasi gitu kan. Cuma nggak masalah. Cuma nggak ada masalah yang lebih itu nggak. Saya pikir nggak terlalu masalah lah gitu. Jadi bisa ini kita tappingnya dekat masjid, sahabat. Ini Iqomah Asar. Tapi dikit lagi deh beda ceritanya boleh. Jadi maksudnya kalau misal dampak negatif, tidak ada dampak negatif yang benar-benar fatal, signifikan, nggak ada David ya. Kemudian David, nah terkait dengan pakan fermentasi sendiri, itu ada banyak jenisnya atau gimana sih, David? Sebenarnya kita menfermentasi itu nggak cuma dedak aja, ampas kelapa pun masih bisa kita fermentasi dan bisa dijadikan pakan ayam juga gitu kan. Nanti ya di selanjutnya lah. Yang sekarang kita fokus di dedak. Kita umumnya yang paling penting itu di dedak. Kenapa saya menfermentasi dedak? Itu karena dedak ini proteinnya cuma 12%. Yang kedua, dedak ini mengandung zat tanin, itu zat anti nutrisi, sehingga nutrisi yang udah ada dalam usus ayam dibawa keluar lagi sama zat tanin ini, diikatnya nutrisi yang itu sama ayam. Jadi ayam
karena sering dikasih dedak makin kurus ayam jadinya kalau tanpa difermentasi. Nah, fermentasi ini bisa mengurangi kadar tanin ini, David? Ya, salah satunya, bukan tanin aja, serat kasarnya juga itu. Nah, itu yang berarti kalau di Hackle Farm yang digunakan memang fermentasinya dedak aja gitu. Walaupun sebelumnya sudah coba juga yang lain. Udah. Ini saya mau liatin cuma udah nggak layak lagi dikasih ke ayam gitu kan. Pakai ampas kelapa. Nanti kita bahas lagi untuk pakan yang siap benar-benar nih, kita David udah janjikan satu lagi nih. Nanti kita bahas satu lagi. Nah, kemudian tadi kan sudah sempat ambil gambar ngikutin David bikin pakan fermentasi. Mungkin bisa dijelasin singkat aja mungkin David, bagaimana sih sebenarnya proses memfermentasi itu, mulainya kapan, dan kalau misal dibuat sekarang kapan boleh dipakai gitu. Gitu. Jadi proses dari awalnya itu fermentasi itu menggunakan air sumur atau air dari hujan gitu kan. Soalnya kandungan dari ppm-nya lebih rendah daripada ppm, air. Ya satu lagi mungkin dari air PDAM kan menggunakan kaporit. Ya kalau kaporitnya dikasih ke artinya bisa mati bakteri M4-nya gitu kan. Nah, jadi kita menggunakan itu tadi udah saya coba praktekkan, itu menggunakan air 1 liter perbandingannya 1 liter air dengan 1 sendok gula pasir, gula pasir dengan 1 tutup botol E4. Itu udah cukup. Misalnya kalau ada tambahan seperti dari pupuk cair organik juga boleh gitu boleh kan. Ya. Tapi itu opsional. Yang wajibnya boleh bagus. Yang wajibnya E4, gula sama air. Jadi udah diaduk gulanya, yang pertama itu harus pastikan gulanya diaduk rata. Soalnya kalau tidak rata nanti di dedaknya akan menggumpal. Nah, jadi gulanya dipastikan itu diaduk rata. Setelah gulanya diaduk rata, dimasukkan 1 tutup botol M4 dari 1 liter air tadi gitu kan. Seperti yang tadi David contohkan ya. Jadi itu kita simpan minimal 3 hari lah. Kalau menurut saya 3 hari. Jadi biar bakterinya itu berkembang dulu gitu kan. Kalau bakterinya kan di dalam E4 kan hibernasi. Jadi kita aktifkan bakterinya, jadi udah berkembang bakterinya. Nanti baru kita aduk ke dedak. Kalau perbandingannya itu dedak itu cuma 3 kilo dedak untuk 1 liter air yang udah kita bikin tadi fermentasi. Jadi wadahnya mesti kedap udara David ya? Ya, karena nah tadi kan saya potong David, maaf David. Nah, tadi kan David buatnya 18 liter ya? Iya, 18 liter. Berarti dedaknya tinggal dikalikan 3. Iya. Artinya 54 kilo dedak gitu David? Iya, sekitar itu. Oke. Nah, kemudian kenapa tadi harus ditutup dengan kedap udara gitu David? Kedap udara karena kita fermentasi ini kan menggunakan dengan pola fermentasi ini kan anaerob namanya kan. Jadi dia tuh menghasilkan gasnya nanti. Jadi itulah membantu dari proses fermentasi kita gitu. Cuma kalau kita simpan di terlalu kedap nanti gasnya akan bisa jadi meledak gitu kan. Jadi kalau berapa hari harus dibuka gitu kan. Kalau saya gunakan tadi itu kayak ember cat tuh, kalau udah kedap nanti dia akan naik ke atas gitu kan. Jadi kelihatan gasnya, ada tekanan dari dalam gasnya itu keluar gitu, nggak masalah. Nah kemudian setelah 3 hari baru diaduk dengan dedak tadi David. Diaduk lagi sama dedak gitu kan. Selanjutnya David? Selanjutnya itu sebenarnya masih bisa langsung dipakai, cuma lebih efektifnya kalau ditunggu 3 hari lagi gitu. Didiamkan lagi? Ya, setelah dedaknya diaduk kita diamkan. Nanti indikatornya itu kayak baunya udah harum, warnanya udah kelihatan lebih pekat daripada yang sebelum kita selesai kita aduk, warnanya itu beda gitu kan. Kalau ditunggu 3 hari. Nah, kalau saya pakai di sini paling lama 2 minggu. 2 minggu? Iya, 2 minggu. Kalau saya simpannya itu paling lama 2 minggu. Nggak lebih dari 2 minggu. Soalnya kalau lewat dari 2 minggu, nanti dedak ini bersifat panas. Kalau kita sama tangan pun memang agak terasa panas. Gitu. Jadi sebaiknya cuma 2 minggu kita. 2 minggu habis? Ya. Kalau 1 ember yang abu tadi itu cuma 1 minggu. Berarti kalau misal prosesnya kita mulai dari hari ini dan itu baru bisa digunakan sebaiknya 6 hari ke depan ya? Iya, kira-kira gitu. Nah jadi juga nanti sahabat dosen petani mungkin juga boleh ya bikin jadwal gitu lah David ya. Kalau mau kasih pakannya minggu depan berarti bikinnya sekarang gitu ya. Kalau bisa dikasih tanggal di itu embernya, nanti kan lupa gitu kan atau gimananya gitu kan. Nah, jadi itu penjelasan singkat. Nanti kita akan perkuat dengan gambar-gambar yang sudah kita ambil tadi, David. Nah, mungkin kalau misalnya sahabat dosen petani tertarik mau belajar lagi tentang pakan fermentasi, boleh berkunjung ke sini. Mungkin silakan. Nanti jadwalnya kita atur aja gitu kan.
Ya kalau saya biasanya sih setiap hari Minggu kadang saya ada luangkan waktu bagi teman-teman atau ada yang berkunjung di sini gitu. Jadi boleh David ya? Silahkan. Boleh di-share dari nomor kontak David ya? Boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak David untuk ngobrol singkat, padat, dan informatifnya. Semoga yang kita bincangkan sesuai harapan David. Informasi dari David ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk sahabat dosen petani khususnya. Oke, jangan lupa subscribe channel Dosen Petani untuk memperoleh informasi yang menarik tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian follow juga Instagramnya Haikal Farm untuk tahu lebih banyak tentang peternakan ayam KUB. Akhirnya saya Alan dan juga David, mohon maaf jika ada salah kata, misleading dalam informasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja harapan kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.